Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Nah, kita lanjutkan membahas elastisitas zat padat untuk siswa SMA MA kelas 11. Diambil soalnya dari buku Fisika Marten 2 ini, ya. Esai halaman 104 nomor 12. Ya. Jadi kalau saya bacakan soalnya dan saya salin lagi. Ya, tapi sebelum saya salin ini, ya. Jadi konsep yang diuji di soal ini adalah diagram benda bebas. Jadi Anda harus bisa menggambar gaya-gaya apa saja yang bekerja pada M1, M2, M3 dan M4. Ya, gaya-gayanya itu biasanya kan kalau komplit ada 4 kan. Gaya berat, gaya normal, gaya gesek, tegangan tali. Dan karena di sini ada pegas, tentu ada gaya pegas ya. Rumusnya itu K kali X. X itu pertambahan panjang. Nah, tentu di sini karena dia di udara, tidak ada gaya gesek. Jadi gaya gesek udara diabaikan. Gaya normal nggak ada karena dia tidak bersentuhan dengan bidang. Gaya berat tentu ada. Tegangan tali di sini. Ini tali ini. Ini tali. Gaya pegas di sini. Oke. Kemudian yang kedua, sistem ini nanti pertama seimbang, diam. Maka kalau seimbang diam adalah resultan gayanya sama dengan 0. Sehingga mula-mula semua percepatan 0. Kemudian nanti ada yang dipercepat. Kalau dipercepat ya pakai rumus hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A. Oke, kita baca soalnya sambil kita gambar ulang ya. Sistem pada gambar di samping, ya kita gambar ulang di sini, berada dalam keadaan diam. Jadi diam semua. Tentukan percepatan tiap beban. Percepatan tiap beban itu maksudnya berapa percepatan M1, berapa percepatan M2, berapa percepatan M3, berapa percepatan M4. Sesaat setelah benang paling bawah, ya benang paling bawah ini, yang menjaga sistem dalam keadaan seimbang dipotong. Jadi ini dipotong. Kalau ini dipotong, maka tentu M4 pasti akan dipercepat. M3, M1, M2 kita lihat nanti. Apakah gayanya berubah? Kalau gayanya berubah dipercepat, tapi kalau tidak berarti tetap 0. Nah, anggap benang tak bermassa. Jadi benang ini seperti tali, dianggap tidak bermassa. Artinya apa kalau tidak bermassa? Kalau talinya sama, gaya tegangannya akan sama. Jadi tali ini sama, sehingga gaya tegangan di ujung-ujung ini sama. Ya. Dan tidak dapat ngulur. Ya. Kedua, pegas kawat tidak bermassa. Ya, kawatnya memang selalu kita anggap tidak bermassa kan. Katrol dianggap licin, artinya tidak ada rotasi. Jadi kalau tidak ada rotasi itu artinya fungsi katrol hanya meneruskan gaya, sehingga gaya tegangan di sini sama dengan gaya tegangan di sini. Ya. Dan masanya dapat diabaikan. Nah, di sini ada penuntun. Sebelum dipotong berlaku sigma F sama dengan 0, karena semuanya diam. Dan sesudah benang bawah dipotong, maka untuk yang bawah pasti berlaku sigma F sama dengan M kali A. Oke. Kita jawab dulu. Kita akan gambar dahulu diagram bebas tiap benda. M1, M2, M3, dan 4 sebelum benang bawah dipotong. Tentu sebelum benang bawah dipotong. Nah, Anda lihat ya, biasa ini ada M1, maka ada gaya berat M1G, M2G, M3G, M4G. Oke. Kemudian ini benang masanya diabaikan dan tidak ada rotasi katrol. Sehingga tegangan tali di sini yang merah ini sama dengan tegangan tali di sini. Karena hanya diteruskan. Ya. Kemudian di sini ada pegas. Pegas ini tentu akan tegang dalam dua arah. Ini akan ke bawah KX1, anggap aja pertambahan panjangnya X1 ya, anggap aja. Di sini KX1 juga. Di sini anggap aja ini karena M4 KX4. Ini KX4, ini KX4 juga. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada benang lagi. Dan benang ini beda dengan benang ini. Karena itu tegangannya juga beda. Kalau ini T, nah ini kita karang aja karena dia M4, T4. Ya, yang merah ini tegangan benang, T4. Ya, ini benang bawah ini. Sebelum diputus. Nah, sekarang kita tinjau. Semuanya seimbang, ya. Jadi kita tinjau M2. Ya, dari sini dulu. Sigma F2 sama dengan 0. Ya, kalau sigma F2 sama dengan itu gampang. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke atas yang hijau ini KX1.
Ya, gaya ke bawah ini hanya ada satu, M2G. Oke, ini persamaan yang pertama. Kemudian tinjau M1 di atasnya sini. Ya, ada 3 gaya, T ke atas, ya, ke bawah 2. Jadi gaya ke atas gaya sama dengan gaya ke bawah langsung ya. Sigma F2 sama dengan 0. Gaya ke atasnya yang merah ini T sama dengan gaya ke bawahnya ada 2, M1G tambah KX1. M1G ditambah KX1. Nah, begini. Ya. Nah, kalau Anda lihat, misalnya Anda mau masukkan KX1 itu apa? M2G. Ini bisa diganti M2G. Jadi tegangan tali di sini itu adalah M1G ditambah M2G. Ya. Nah, ini persamaan kedua. Ya, jadi KX1 ini diganti dari nomor 1. Oke, ini. Sekarang tinjau M3. M3 yang ini. Ya. Ya, sigma F3 juga 0 karena dia diam toh. Nah, gaya ke atasnya yang merah ini 1, T. Ya. Nah, yang ke bawah ada 2, M3G dan KX4. M3G plus KX4. Nah, kemudian tegangan tali ini bisa kita ganti. Di sini sudah kan? Nih. Dari nomor 2. Nah, kita ganti dari nomor 2. Jadi T ini bisa kita ganti M1G tambah M2G. M1G ditambah M2G. Ini akan sama dengan M3G ditambah KX4. Nah, begini. Dari sini kita bisa dapat KX4 kan. KX4 sama dengan kiri dikurangi kanan. M1G ditambah M2G kurang M3G. Ini persamaan yang ketiga. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang terakhir tinjau M4. Ya. Sekarang terakhir tinjau M4 ya. Kita tukar dulu ya. Tinjau M4 sekarang. Biar enak ya. Kita tinjau M4. Ya, gayanya ada 3, KX4 ke atas, M4G dan T4 ke bawah. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah ya. Sigma F4 sama dengan 0. Gaya ke atas adalah KX4. Gaya ke bawah, M4G, T4. M4G plus T4. Nah, dari sini kita bisa substitusi persamaan yang ketiga ini, KX4 ya. KX4 ini bisa kita substitusi ke sini. Ah, ini persamaan nomor 3. M1G tambah M2G min M3G. Ini akan sama dengan M4G plus T4. Oke. Dari sini kita dapat T4 sama dengan kiri kurang kanan. Ya. M1G ditambah M2G dikurang M3G. Ya. Dikurang M4G. Ini persamaan yang keempat. Nah, ini sebelum benang bawah dipotong ya. Nah, apa yang terjadi kalau benang bawah ini dipotong? T4-nya 0. Ya, saya gambar ulang ya. M4 ini saya gambar ulang di sini. Ya. Kalau dipotong maka T4-nya 0. Gayanya sisa 2, KX4 ke atas, yang hijau ini, dan M4G ke bawah. Nah, apa yang terjadi kalau kita hitung sigma F4 sekarang? Ya. Gaya ke atas plus ya, jadi KX4 yang hijau ini plus, ini min. Akan kita dapatkan M4 kali A4. Kenapa dipercepat? Karena tegangan T4 ini hilang. Sehingga gaya ke atas pasti akan lebih besar dari gaya ke bawah. Nah, sekarang kita lihat ya, sigma F4. KX4 ke atas ya, plus. Ya, jadi ini. Plus KX4 min M4G. Min M4G. Ya, ini akan sama dengan
4 kali A4. Ya, tujuan kita cari A4. Nah, sekarang KX4 tuh ini. Nih, ya. Nomor 3 ini ya. Jadi ini kita substitusi 3. Nah, 3 ini. M1G tambah M2G dikurang M3G. Ya. Itu adalah KX4 ini. Ini. Nah, dikurang M4G itu akan sama dengan M4 kali A4. Nah, maka A4 akan sama dengan, ya, yang kiri bagi yang kanan. Ini sama ya, jadi ini M1 ditambah M2 dikurang M3 dikurang M4. G-nya sama, dikeluarin kan. Nah, gini. Nah, begini. Dibagi M4. Inilah percepatan A4 ya. Arahnya ke atas. Ya, jadi dia akan loncat ke atas. Sesaat ya, sesaat. Dia akan loncat ke atas. Kenapa? Karena T4-nya nggak ada. Ya, tadinya T4 narik ke bawah, sekarang nggak ada. Maka dia akan dipercepat A4 sebesar ini. Nah, bagaimana dengan M3? M3 nggak berubah. Ya, KX4 tetap. Nggak ada yang dipotong. Ini juga tetap. Sehingga yang lainnya tetap diam. Pada benda M1, M2, dan M3 sesaat loh ya. Sesaat setelah benang bau dipotong, gaya-gayanya masih seperti sebelum dipotong. Sehingga percepatan beban M1, beban M2, beban M3 nol, tetap diam. Ya. Demikian yang bisa kita berikan kepada Anda. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan yang belum subscribe di-subscribe, dibunyikan loncengnya supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami setiap hari. Dan juga memberi semangat kepada kami untuk dengan senang hati melayani Anda untuk bisa memahami fisika, matematika, kimia dengan baik. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan.